Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kita akan melanjutkan belajar tema 4, sehat itu penting, pada subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita cari tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini supaya siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran pada pembelajaran 5, muatan IPA. Jenis-jenis pola lantai dalam tari pada pembelajaran 5, pola lantai dalam tari kreasi daerah pembelajaran 6, muatan SPDP. Membuat dan membaca pantun pada pembelajaran 5, berbalas pantun pada pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Mengembangkan sikap tanggung jawab pada pembelajaran 6, muatan PPKN. Yang pertama, faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Perhatikan tokoh pada video kalian. Nah, siapakah tokoh ini? Tokoh ini adalah Hendrik L. Bloom. Nah, menurut Hendrik L. Bloom ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Misalnya, orang tua menurunkan sakitnya kepada anak atau cucunya. Itu termasuk faktor keturunan atau genetik. Kemudian yang kedua, faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan untuk di zaman sekarang ini sudah mudah diakses karena banyak sekali pusat pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi di setiap desa ada puskesmas, kemudian ada rumah sakit, dan pusat kesehatan lainnya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Apabila lingkungan itu bersih, maka orang yang tinggal di dalamnya tentu akan nyaman dan terhindar dari penyakit. Begitu pula apabila lingkungan itu kotor, maka penyakit itu sangat senang bersarang di sana. Contoh-contoh penyakit yang berkembang di lingkungan yang kotor, demam berdarah dan diare. Kemudian yang keempat adalah faktor perilaku. Perilaku ini sangat berpengaruh penting, berperan penting karena perilaku yang baik yaitu menjaga kesehatan baik tubuhnya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Apabila kita memiliki sikap yang disiplin terhadap kesehatan diri, maka pastinya kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tapi apabila kita sama sekali tidak peduli dengan kesehatan diri sendiri, itu juga akan mengaruhi dengan kehidupan orang lain. Seperti itu. Jadi faktor perilaku ini sangat berperan aktif ya dalam pengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis pola lantai dalam tari, yaitu pembelajaran 5. Nah, di sini ada gambar. Gambar bulat-bulat ini anggap itu adalah penarinya. Jadi posisi penari tersebut. Posisi yang seperti ini disebut pola lantai lurus ke samping. Nah, kalau seperti ini pola lantai lurus ke depan. Kalau seperti ini adalah pola lantai diagonal. Ini pola lantai zigzag. Yang ini adalah pola lantai lingkaran. Ini pola lantai lengkung ke belakang. Dan ini adalah pola lantai lengkung ke depan. Nah, berdasarkan jenis-jenis pola lantai dalam tari yang ada di layar kalian, bagaimana mengaplikasikannya dalam tarian kreasi daerah? Berikut Miss berikan contohnya ya.
Pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang pertama ada tari saman dari Aceh, itu pola lantainya garis horizontal. Kemudian tari sekapur siri dari Bengkulu itu garis lengkung ke depan, dan tari pendek dari Bali garis lengkung ke depan juga. Ya. Selanjutnya contoh yang selanjutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tariannya adalah tari Mabadong Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai Sumatera Barat. Selanjutnya, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dan dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cenggadat dari Bali. Contoh yang terakhir adalah pola lantai tari Indang. Pola lantai tari Indang adalah lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari Indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari Indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari Indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Jadi, ini beberapa contoh pola lantai yang ada dalam tari kreasi daerah. Anak-anak bisa menemukan pola lantai yang lainnya di tari-tari daerah yang lainnya juga. Kemudian kita lanjutkan ke bahasa Indonesia, yaitu membuat dan membaca pantun. Pada subtema 1, Miss sudah memberikan ciri-ciri pantun itu seperti apa. Nah, di subtema kali ini Miss kembali mengingatkan lagi ciri-ciri dari pantun. Ada sampiran dan isi, bersaja api-api, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Kemudian, apabila anak-anak sudah mengetahui ciri-ciri dari pantun, jika kita akan membuat pantun, kita perlu mengetahui dahulu langkah-langkah membuat pantun, yaitu menentukan tema pantun, menentukan jenis pantun, membuat bagian isi pantun terlebih dahulu, lalu membuat bagian sampiran pantun. Jika sudah, kita bisa berbalas pantun. Kegiatan pantun dapat dilakukan secara berpasangan. Misalnya bisa dilakukan saat membacakan pantun teka-teki. Kemudian temanmu menjawab pantun teka-tekimu. Misalkan berikan contoh pantun yang berbalas di bawah ini. Menanam tebu di dalam kebun. Sangat susah karena tanahnya keras. Adik jangan suka melamun kalau sedang di dalam kelas. Lalu, sangat susah karena tanahnya keras. Ambil air, siram dahulu. Kalau sedang di dalam kelas, pasang telinga, dengarkan gurumu. Nah, itu termasuk juga pantun berbalas karena dengan tema yang sama ya. Anak-anak sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke muatan PPKN, yaitu mengembangkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut misalkan berikan contoh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dari guru. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai keputusan bersama. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi itulah anak-anak bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dari guru sebagai pelajar. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan untuk kalian semua. Semoga apa yang Miss sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian mudah untuk memahaminya.